dalam kimia ya. Jadi kita biasanya diawali dengan kimia, betul ya? Ya, sampling itu apa ya? Ambil sampel, Bu. Halo? Risma dulu deh, Ris. Risma pakai HP ya? Risma dengar suara Ibu? Atau Ibu urutkan dari nomor 21 nih. Maulidah Hasanah? Halo Maulidah, sudah masuk kah? Maulidah belum masuk? Ibu mohon maaf, Maulidah jaringannya kurang stabil katanya, Bu. Terus jadi nggak kuliah dong ya? Alvina? Alvina ada? Udah ada? Halo, Ibu. Alvina? Apakah suara saya terdengar? Oke, Alvina pernah dengar kata sampling? Bagaimana, Bu? Sampling, nih tahapan analisis itu mulai dengan sampling. Iya. Seperti apa sih sampling itu? Sampling itu apa sih pengertiannya? Halo Alvina. Dari namanya aja sudah pasti tahu lah. Nggak usah ingat-ingat terlalu dalam. Sampling itu apa ya? Halo Alvina. Mau dibantu Ahmad Sindu? Halo Alvina. Ibu boleh izin menjawab? Oh, Nabila dulu. Oke, Nabila dulu. Jadi yang di presentasinya Nabila dulu deh. Nabila, silakan Nabila. Kalau yang Nabila tahu, sampling itu teknik dalam pengambilan suatu sampel. Teknik pengambilan sampel. Iya, oke. Iya. Nabila tadi sudah menjelaskan teknik pengambilan sampel yang akan diukur tentu saja ya, atau dianalisis lebih lanjut. Prinsipnya apa ya di dalam sampling ini? Prinsip utamanya apa? Ada yang mau raise hand? Nadia Nur Aziza? Halo Nadia? Nadia ada? belum masuk, Ibu. Terkendala sinyal. Atau ini kan jadi kalau kuliah daring gimana pada banyak yang terkena sinyal. Rifki, Muhammad Rifki. Halo Muhammad Rifki. Oke. Ya, kata utama untuk prinsip sampling atau mengambil sampel ya, mengambil sampel untuk dianalisis. Prinsip utamanya apa Rifki? Halo Rifki. Kalau mengambil sampel berarti dia harus atau Ibu cerita dulu. Ini kan di analitik 1 udah ya. Sebenarnya Ibu tadinya mau nyambungkan aja apa hubungannya analitik Ibu 1 Nivela, dengan kimia mau coba pemisahan. menjawab boleh? Oke, Nivela, gimana Nivela? Jadi sampel yang diambilnya kalau menurut Nivela harus mewakili suatu zatnya secara keseluruhan. Iya, mewakili suatu populasi ya, istilahnya ya, Nivela. Istilahnya itu adalah mewakili itu apa? Representatif. Iya, representatif. Jadi kalau mendengar kata sampling, kata kunci yang berhubungan dengan sampling adalah representasi. Atau sampel itu harus merupakan representasi dari populasinya. Sehingga ketika kita mengambil sampel dari suatu populasi, ada teknik-tekniknya. Ya, tidak hanya di satu titik, tapi diupayakan di beberapa titik yang mewakili nantinya sifat dari populasinya. Nah, setelah kita punya sampel itu kan berarti tidak terlalu banyak ya. Kita akan masuk ke tempat pengukuran biasanya ya, atau tempat analisis lebih lanjut. Ataupun sebelum masuk ke truk dalam perjalanan, kita juga melakukan preserving the sample. Sebagai contoh, misalnya kalau kita mengambil sampel dari suatu air sungai misalnya ya, sungai, kemudian kita akan dibawa ke lab. Tentu saja di situ harus diperhatikan supaya di dalam perjalanan ketika menuju lab itu si sampel itu tidak berubah sifatnya.
Nah, itu yang termasuk juga di sini preserving sampel. Setelah masuk ke lab, nanti sampel itu harus dipreparasi dulu sebelum ini ya, ketiganya itu adalah preparasi sampel untuk analisis. Nah, preserving tadi contohnya dalam perjalanan supaya tidak rusak, biasanya itu disimpan dalam suhu yang rendah, misalnya ya. Kira-kira kenapa ya harus dalam suhu yang rendah nih? Ada yang mau menjawabkan? Ini yang dicontoh baru Nabila, Nevela. Halo? Atau Ibu panggil? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Fatima. Kalau dalam suhu rendah itu, dia cenderung tidak rusak, Ibu, sampelnya. Kayak Cenderung contohnya tidak rusak. Ya. iya, Bu. Kayak seperti di kulkas, kalau kita masukin makanan ke kulkas, dia kan lebih tahan lama ya, Bu. Itu tidak rusaknya itu bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa suhu rendah itu bisa menyebabkan sampel itu tidak mudah rusak. Menghambat pertumbuhan bakteri, Bu. Menghambat pertumbuhan bakteri. Tadi contohnya sampelnya sampel air sungai lah ya. Ada yang mau menjelaskan? Jangan Fatima. Setelah Fatima ada lagi? Izin menjawab, Ibu. Silakan Linda. Mungkin misalkan sampelnya itu cairan yang mudah menguap, agar tidak mudah menguap, Bu. Agar tidak mudah menguap sehingga suhunya direndahkan. Itu salah satunya ya. Salah duanya tadi bakterinya supaya tidak aktif di suhu rendah ya. Jadi bakterinya tidak mati tapi tidak aktif karena bakteri itu akan bekerja kalau keadaan sekelilingnya optimal ya. Nah, misalnya bakteri-bakterinya itu yang termasuk bagian yang akan kita ukur misalnya ya untuk kualitas suatu air misalnya. Oke. Baik, itu preserving the sample. Kemudian ada yang ketiga, ada preparing the sample for analysis. Ya, jadi kita harus menyiapkan sampel untuk analisis. Ada yang bisa memberikan contohnya? Preparasi dulu nih sampelnya. Preparasi seperti apa ya sebelum diukur? Ada yang bisa mengambil contoh? Ini sudah masuknya C3 nih. Menyiapkan sampel untuk analisis. Jadi ketika kita sampelnya ada, kemudian tadi sudah disiapkan di preserving, baik dengan suhu rendah, ataupun ditahan secara fisik supaya tidak terlalu goncangannya besar, menyebabkan terjadinya tumpah lah kalau secara mudahnya, atau terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Kemudian kita masuk ke lab, lalu dipreparasi dulu. Ada yang bisa ngasih contoh preparasinya? Contoh kasusnya? Mau coba, Ibu? Boleh, Az-Zahra silakan. Misalnya sampel padat digerus dulu, Bu, untuk mendapatkan sampel yang homogen dan mudah dilarutkan seperti itu. Oke, bagus Az-Zahra, terima kasih. Ya, contohnya itu ya. Jadi ada preparasi untuk mengecilkan dulu ukuran ya. Karena kalau untuk proses misalnya kalau nanti dianalisisnya itu harus dalam bentuk larutan, kalau dalam padatan yang besar itu kan akan susah larut dibandingkan dengan yang kalau sudah gerus ya Az-Zahra ya, sudah dalam bentuk serbuk misalnya. Oke, terima kasih Az-Zahra. Yang lain ada contoh lain selain dengan penggerusan? Izin menjawab, Ibu, pengambilan sampelnya dengan cara, suara putus-putus. Jadi kalau kita ada beberapa daun yang banyak sekali jumlahnya, nah nanti daunnya itu dimasukkan ke dalam tas. Tapi kalau jika sungai yang luas berarti nanti dimasukkan ke dalam botol. Itu, Ibu. Terima kasih. Itu masuk yang mana itu? Ketika samplingnya, preservingnya atau preparing yang barusan Santi ungkapkan? Halo Santi? Oh ya Ibu, maaf, Termasuk itu yang mana? sampling yang barusan. Sampling, iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Santi memberikan contoh sampling. Oke, sekarang yang preparing nih, baru tadi digeruskan, dihomogenkan gitu ya. Ada lagi? Raffi, mau Raffi? Ibu, kalau dilarutkan, Ibu.
Pelarutan. Oke, itu pelarutan juga merupakan teknik preparasi ya yang paling umum. Oke, Raffi, terima kasih. Contohnya melarutkan apa bisa? Ada sampel apa kemudian dilarutkan, nanti analisisnya untuk analisis apa misalnya? Baru. Gimana? Oke, Ini Bu, atau Ibu coba gini. kayak misalkan Ya, garam yang dilarutkan dalam air misalkan, atau untuk analisis apa? untuk analisis apa ya, Bro? Untuk analisis apa? Oke lah ya, larutkan dulu dalam pelarut tertentu ya. Oke, ini banyak sekali preparasi di dalam sampel untuk analisis. Sebagai contoh, misalnya kalau saya akan menganalisis menggunakan instrumen lah ya, nanti setelah ini kan kita masuk di kimia analitik instrumen ya. Nah, misalnya saya menggunakan tadi aja yang sampel air sungai. Saya akan menganalisis air sungai itu sudah terpapar oleh timbal berat belum, gitu ya, atau timbal berat yang memapar di air sungai itu masih dalam toleransi dibolehkan atau tidak, gitu ya. Saya berarti punya sampelnya itu adalah air sungai, ya. Nah, kalau saya ingin mengukur kadar timbal, bisa sebagai contoh ya, nanti di instrumen kadar timbalnya dengan alat AS, maka saya biasanya mengkondisikan si sampelnya itu dalam pH tertentu. Di antaranya adalah pH 1 sampai 2 biasanya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh juga preparing sampel untuk analisis di AS. Contoh yang lainnya, misalnya kalau saya mengukur kadar besi dari air sungai itu, kadar besinya itu melampaui batas ambang maksimal atau tidak, misalnya akan dianalisis dengan spektrofotometer ultraviolet visible. Maka besi ini tentu saja harus direaksikan dengan suatu reagen tertentu supaya berwarna, supaya nanti ketika diukur menggunakan spektrofotometer visible misalnya. Nah, itu kalau dianalisis menggunakan alat-alat atau instrumen yang rada canggih ya dalam tanda petik ya. Jadi ada langkah untuk menyiapkan sampel tersebut. Nah, berikutnya setelah menyiapkan ini dilakukan pemisahan analit dari pengotornya ya atau dari zat-zat lain yang tidak diinginkan. Sebagai contoh sederhana aja, saya ingin menentukan berapa titik didih dari suatu sampel organik misalnya ya. Nah, biasanya ini dilakukan proses pemisahan. Proses pemisahannya misalnya contohnya dengan yang paling sederhana dengan filtrasi ya. Kalian sudah kemarin mengenal filtrasi, kemudian juga contoh yang lainnya bisa saja dengan cara destilasi gitu ya. Kemudian dengan cara-cara yang lainnya. Nah, itu adalah separating the night from interference. Kemudian baru diukur, baru didapatkan data analisis dan kita simpulkan, oh, air sungai yang kita ukur ini tidak layak untuk masuk ke dalam air sungai karena kemungkinan ini misalnya dimakan oleh ikan dan ikan itu terpapar oleh logam berat dan ikan itu kan biasanya di pasaran dimakan misalnya ya, dibawa ke pasar dibeli sama kita dimakan, padahal sudah terpapar oleh timbal misalnya. Begitu juga ikan laut ya. Nah, itu jadi kita sekarang belajar di sebagian kecil ini bisa termasuk preparing-nya, bisa termasuk juga separating. Ya, jadi persiapan sampel untuk analisis ataupun pemisahan sengaja dilakukan untuk memisahkan analit yang kita inginkan yang diukur dari interferensinya. Ya, berikutnya bahwa kita tahu bahwa untuk syarat pengukuran atau measurement itu kita harus ada 3 kata kunci ini, di mana pengukuran itu dia harus selektif, artinya dia hanya mengukur apa yang kita inginkan, tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak diinginkan. Kemudian si instrumen juga harus peka. Peka ini terkait dengan konsentrasi yang diukur itu ya misalnya dalam konsentrasi rendah juga bisa terukur, kemudian spesifik ya.
Spesifik, misalnya ini menggunakan reagen-reagen tertentu, maka dia akan mengukur zat yang betul-betul yang kita akan ukur. Kalau selektif di sini lebih luas ya, jadi dia selektif mungkin untuk beberapa analit, tapi kalau udah spesifik mungkin nanti akan dihubungkan dengan reagen yang tertentu sehingga nanti khusus misalnya untuk unsur tertentu atau suatu molekul tertentu. Nah ini terkait dengan ini maka dilakukan preaksi atau alat ukur tertentu sehingga diperlukan pemisahan di mana dasarnya ada berdasarkan sifat fisiknya, bisa berdasarkan tipe proses pemisahannya dan bisa berdasarkan fasanya atau wujudnya. Ya, jadi pemisahan bisa berdasarkan sifat fisiknya, bisa berdasarkan prosesnya, tipe prosesnya dan tipe wujud atau fasanya. Nah, ini kalian kemarin sudah mengenal ini meskipun ini tidak sebagus aslinya. Ini adalah alat yang disebut dengan apa ya? Ada yang mau resen? Bisa. Sakinah, silakan Sakinah ada. Corong pisah, Ibu. Corong pisah. Ya. Gimana nih menceritakannya? Ini ada garis bolak-balik, ini maksudnya apa nih Sakinah? Mungkin itu nanti saat cairannya sudah dimasukkan itu dibolak-balik dulu Ibu mungkin untuk Ini dikocok bolak-balik gitu ya? sepertinya. Sakinah? Sepertinya. Ada yang lain? Melengkapi Sakinah, bolak-balik itu apa sih maksudnya? Kalau dalam istilah kimia itu? Eka mungkin. Siapa nih? Jangan Sakinah lagi deh. Siapa? Silakan resen. Oh iya Bu. Eka Yuliani, silakan Eka. Ini Bu, proses ekstraksinya. Nanti kan ada pergantian gitu, perpindahan dari komponen yang sebelumnya ada di zat yang pink misalnya berpindah ke zat yang hijau. Pergantian. Karena adanya ini biasanya istilahnya kalau bolak-balik ini istilahnya apa? Dalam kimia. Reversible. Atau reaksinya reaksi apa nih? Kalau reaksi ya. Kalau kita menuliskan persamaan reaksi menggunakan panah bolak-balik apa istilahnya? Bolak-balik atau reversible, Ibu. Reversible, oke. Atau kesetimbangan ya. Jadi ini sampai tercapai kesetimbangan di mana secara makroskopis sepertinya tidak ada lagi perubahan. Sudah relatif statis gitu ya. Tapi padahal pada kenyataannya sebenarnya masih terjadi proses perpindahan dari yang pink ke yang hijau, dari hijau yang pink secara setimbang. Sehingga secara makroskopis ini seperti sudah tidak terjadi lagi proses apa-apa, tapi sebenarnya masih terjadi terus-menerus, tetapi kecepatannya biasanya hampir sama ya, kecepatan ke arah yang hijau dan kecepatan ke arah yang pink itu sama, sehingga munculnya disebut dengan kesetimbangan. Setelah tercapai kesetimbangan, baru kita memisahkan yang pink dari yang hijau. Ini namanya tadi apa? Biasanya alat yang menggunakan alat ini? Ekstraksi. Ya, ekstraksi sederhana. Ya, oke. Nah, kemarin kita sudah juga membahas bagiannya. Ini ada jumlah peralatan. Ini angkatan 2020 meskipun belum sudah sebagian yang ke lab ya. Alat-alat ini mudah-mudahan tetap sudah dikenali. Iya. Ada yang mau raisen ini alat apa dan coba jelaskan sedikit prinsipnya seperti apa. Silakan untuk raisen. Eka nanti dulu. Siapa nih? Ya, silakan bersuara saya gitu biar muncul. Ibu, Silakan. saya mau menjawab, Bu. Oke, Nia. Alat ini alat untuk destilasi, untuk prinsip destilasi sendiri itu berdasarkan perbedaan titik didihnya, Ibu. Berdasarkan perbedaan titik didih. Oke. Ya, berdasarkan perbedaan titik didih. Namanya apa tadi, Nia? Alat destilasi. Destilasi. Kita sering menyebutnya alat destilasi atau alat distilasi ya, yang betul ya? Alat distilasi ya, Ibu. Bahasa Inggrisnya distillation ya. Kalau menjadi bahasa Indonesianya
Sepertinya D itu tidak dirubah ya, I itu tidak dirubah jadi E kayaknya ya. Kita sepakati aja distilasi ya, sesuai dengan nama dari bahasa yang disadurnya ya. Oke Nia, terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang bisa menyebutkan ini alat-alat yang digunakan dalam peralatan distilasi ini apa saja nih? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Santi Deva. Ada boiler, terus ada bunsen, terus itu Boiler kondensor, dan ada Ibu, sebentar, Ibu tunjuk yang ya. ini. Ini yang dari Ya. yang paling atas dulu. Siapa tahu yang lain. Itu termometer. Oke, kenapa harus ada termometer, Santi? Karena nanti untuk mengukur kenaikan suhunya, Bu. Kenaikan suhunya. Ya, mengukur nanti pas ada tetesan pertama suhunya berapa. Oke, Santi satu-satu ya. Yang lain? Oke, yang lain? Halo, silakan yang lain. Saya boleh, Bu. Boleh, Alvina. Yo, Alvina. Yang kedua apa, Alvina? Itu kalau tidak salah kondensor, Bu. Ya, kondensor atau Ya. ada nama lainnya selain kondensor? Alvina kenal? Saya baru tahu kondensor aja, Bu. Kondensor aja. Yang lain ada yang mau menambahkan selain ini istilahnya kondensor apa namanya? Pendingin, Bu. Pendingin apa? Khas ini pendingin. Santi sudah, Alvina sudah. Ibu sebutkan deh yang belum ada suaranya nih. Naila ada? Oh, boleh siapa? Rifki, silakan Rifki. Pendingin balik. Pendingin balik. Ibu malah baru dengar Rifki. Pendingin balik. Pendingin balik. Oke lah, nanti coba lihat. Ada lagi satu lagi. Ini sesuai dengan nama penemunya nih. Ada yang dapat? Silakan. Terima kasih Izin Rifki. menjawab, Bu. Oke, Rona. Pendingin Liebig. Liebig. Ya, itu sesuai dengan penemunya. Jadi pendingin Liebig. Atau juga ada yang mengatakan ini kondensor. Fungsinya memang untuk pendinginkan ya. Yang Rifki tadi pendingin balik gitu. Betul nggak? Balik atau Liebig, Rifki? Oke, ya berikutnya pendingin Liebig ini ada dua sisi keluaran. Kalau kita lihat di video di YouTube ada yang benar dua-duanya ke atas arahnya, tapi kalau kita biasanya di lab itu sebagian ke bawah dengan fungsi yang jadi misalnya yang ini di ke bawah arahnya, tapi kalau saya lihat tadi di beberapa video juga ada juga yang ke atas dua-duanya. Tapi kita sepakati ini yang satu adalah arahnya ke bawah. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ada arah ini apa ya? Ini sebenarnya untuk memasukkan air ya. Memasukkan airnya itu arahnya di bawah lubangnya, kemudian yang ini di atas. Ada yang mau menjelaskan? Saya mau coba, Ibu. Iya, silakan Linda. Jadi itu biar airnya nggak cepat habis di dalam pipa pendinginnya, Bu. Biar airnya tidak cepat habis. Kalau kita masuknya dari atas ke bawah itu kan cepat alirnya habis. Jadi kita alirin dari bawah ke atas biar penuh terus. Jadi tujuan utamanya apa? Agar di dalam pipa pendinginnya airnya full. Airnya full. Oke, selain airnya full, ada lagi Anlinda? Jadi kan kalau itu uap panas lewat ke yang air dingin, jadi menguap. Uap panasnya masuk nih di tengah-tengah nih, sini ya. Dan ini diselimuti oleh pendingin air gitu ya, Linda ya. Nah, ini kalau ia dari bawah ke atas ini permukaan di dalam sini akan tertutupi semua ya, meskipun di sini sudah ada keluaran ya. Tapi di sini tetap full. Ditambah lagi dengan alirannya itu tidak boleh terlalu cepat ya. Jadi ketika kita membuka keran airnya jangan terlalu cepat gitu ya. Nah, ini supaya ini full. Betul ya Linda ya? Oke, terima kasih Linda. Ya, ini jadi pendingin Libby ini ada saluran masuk dan ada keluar. Kemudian yang ini nih. Berikutnya ada yang mau menyampaikan? Silakan Resen. Atau langsung bersuara. Ini tuh apa ya? Halo.
Izin menjawab, Ibu. Siapa nih? Alvina? Nadia, Ibu. Nadia. Oke, Nadia. Adaptor bukan, Bu? Adaptor. Oke, adaptor itu berarti buat apa ya, Nadia ya? Jadi adaptor itu untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilatnya gitu. Kalau di situ Erlenmeyer, jadi cairan destilat yang mudah menguapnya itu akan tertampung dalam Erlenmeyer-nya, Ibu. Oke, sebenarnya ini penggambarannya karena nggak bisa, Ibu menggambarnya jadi salah ya. Harusnya ini itu adalah tertutup. Sehingga si lubang ini, besarnya itu sesuai dengan apa namanya, besarnya ini ke dalam wadah ya. Biasanya pakai Erlenmeyer kecil gitu ya, kemudian pakai prop gitu ya. Nah, ini biasanya fungsinya untuk apa ya? Tadi selain menghubungkan tadi kondensor dengan penampung ya, penampung destilatnya. Ini penampungnya ya, penampung destilat. Gimana Nadia? Fungsinya buat apa ya? Harus ditutupi. Udah aja langsung buka aja tetes, langsung netes ke sini asal kedudukannya tepat gitu. Tes langsung udah bisa ditampung. Kenapa ya mesti menggunakan adaptor? Ada yang mau menjelaskan? Saya mungkin, Bu. Boleh, Kak. Kalau dilihat itu bisa membantu untuk mengalirkan ke wadahnya, terus juga mencegah kontaminasi dari luar, Bu. Siapa tahu kan terkena udara gitu kan. Jadi Kontaminasi dari luar. Oke, logikanya bisa bisa dipercaya, tapi ada fungsi yang lain nih. Kira-kira ini Saya boleh kenapa coba, harus Bu? tertutup gitu? Ya silakan. Jadi itu, Bu, penangkal, Bu. Jadi buat sambungin ke klem, Bu, biar nggak jatuh gitu, Bu. Biar tidak jatuh. Yang ini maksudnya? Iya, yang ini kan sih. Oh. Iya. Yang tadi disebut Jadi sama gitu. siapa tadi? Adaptor. Apa ya fungsi adaptor? Itu tadi sudah dijelaskan sama Nadia siapa tadi ya? Menghubungkan kondensor dengan penampung. Kemudian juga Eka barusan menambahkan ya. Tapi ada yang lebih esensi, apa ya? Bu, mau coba. Kenapa harus tertutup? Yuk silakan Bagas. Supaya tidak ada uap yang keluar. Uap yang keluar, itu yang Ibu harapkan. Dan ini biasanya dipasang begini kalau memang destilatnya itu biasanya titik didihnya rendah. Atau biasanya senyawa-senyawa organik yang titik didihnya rendah dikhawatirkan kan nanti uapnya itu kan kabur ya kalau nggak ditangkap cepat-cepat gitu. Makanya diperlukan di sini adalah adaptor atau penyambungnya ya. Ini seperti biasa ini ada pemanas Bunsen, kemudian ada ini apa namanya? Istilahnya apa sih namanya ini kaki 3. Kalau Ibu bilangnya kaki 3. Kalau kalian mengenalnya apa nih? 3, Bu. Iya, Bu, kaki. Titik-titik kaki 3 gitu nih ya. Apa? Oke ya, ini untuk menyangga tempat di sini. Nah, ini yang tidak disebutkan ya tadi ya. Yang ini apa nih? Khas juga ini. Ini. Labu didih. Labu alas bulat. Raffi, gimana Raffi? Labu alas bulat. Labu dasar bulat. Ya. Labu alas bulat atau labu dasar bulat, itu ya? Iya. Kalau saya tidak ada ini nih, tidak ada bagian ini, tapi ini dasarnya bulat, disebutnya labu dasar bulat ya, biasanya kalau di lab. Tapi kalau ini spesifik ya, selain labunya dasarnya bulat untuk memudahkan memeratakan suhu, ini juga ada penghubung ke kondensornya. Sehingga ini namanya tidak lagi labu dasar bulat, tapi labu destilasi. Jadi labu destilasi itu kekhasannya dia dasarnya bulat untuk memudahkan pemerataan suhu. Kemudian ada apa namanya istilahnya itu cabang ya, cabang untuk menghubungkan ke kondensor. Ya, oke ini adalah sejumlah peralatan destilasi sederhana. Tapi nanti kita akan lihat juga tambahannya mungkin ada destilasi fraksinasi. Oke, sebelum ke sana kita lihat lagi yang lainnya. Iya.
Nah, ini kira-kira apa ya? Ini sebenarnya bawahnya api nih. Jadi ada proses pemanasan. Risma mau menjelaskan? Halo Risma Fitri? Risma ada di Zoom tidak? Halo, Ya, silakan Risma. Ini kira-kira apa ya? Teknik pemisahan yang dari gambar ini. dekantasi mungkin. Dekantasi? No. Oh, Jadi ini di sini ada padatan. Di sini juga ada padatan. Kemudian di sini ada penampung yang di dalamnya itu dikasih air. Pernah dengan ini, Risma? kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Oke. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Langsung bersuara aja biar langsung nampak. Kalau tidak ada, Ibu sebut. Sublimasi, Bu. Sublimasi. Oke, sublimasi ini ya. Bagas, sublimasi. Tadi Bagas sudah ya. Yang lain yang belum? Ada Naila nggak? Naila Azizah? Hadir, Ibu. Naila. Naila? Atau Nabila dulu? Naila ada, Ibu. Naila. Naila bisa menjelaskan kalau ini kata Bagas tadi ini adalah sublimasi, kenapa ya? Dari gambar ini. Karena pada metode sublimasi itu kan pemisahan campurannya sama sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zatnya. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan penyubliman gitu. Penyubliman itu kalau si zat yang akan dipisahkannya punya atau komponen yang ada di situ punya sifat yang khusus ya. Biasanya sifat khususnya apa nih sesuai dengan namanya nih? Sifat khususnya apa? Bawahnya itu padatan, di yang ungu itu bukan air nih, bukan dalam bentuk larutan, tapi ini warna yang menempel di dinding gelas kimia. Ini bukan larutan ya. Halo? Ada yang mau bisa bantu Naila? Ya, silakan Rifki. Iya. Jadi secara normal itu kan fasa zat itu ada padat, cair, gas ya. Biasanya kalau diberi panas pada tekanan tertentu, padat itu dia berubah dulu menjadi cair. Kalau dia melewati titik lebur atau titik cairnya ya, dia menjadi cair. Kemudian dia akan menjadi uap ketika dia mencapai titik uapnya ya, sehingga menghasilkan uap. Nah, di sini ada penampung yang ujungnya itu biasanya bulat ya si permukaannya. Kemudian ini ditaruh air atau es kadang-kadang ya. Kemudian ini dipanaskan. Nah, diharapkan padatan ini dia langsung menguap dan uap ini ketika bersentuhan dengan pendingin di sini, nah dia langsung menjadi padat kembali. Sehingga yang di sini, yang tengah-tengah antara bawah dan atas ini adalah uapnya yang berwarna ungu. Ya, ini adalah padatan yodium yang punya titik triplenya itu rendah. Jadi pada kondisi tertentu, dia akan berubah dari padat langsung menjadi gas, dari gas langsung menjadi padat. Gitu. Ya, ketika suhunya di sini cukup rendah. Oke, ini namanya sublimasi. Dan ini banyak digunakan untuk zat-zat yang titik didihnya itu tidak terlalu jauh dari titik leburnya. Oke, itu untuk zat-zat yang tertentu. Tapi secara normal itu ada jarak ya antara titik lebur atau titik cairnya dengan titik didihnya atau titik uapnya. Ini sublimasi. Ini kita sudah mengenal kemarin tentang filtrasi ya. Jadi kita menggunakan
kertas saring, di mana kertas saring ini kalau ini betul nggak meletakkan kertas saringnya itu begini di dalam corong? Silakan dianalisis. Kurang Ada tepat, yang mau menjelaskan? kurang tepat Ibu. Kurang tepat. Ini siapa nih? Kok nggak muncul? Eka Ibu. Eka, silakan Eka. Harusnya kertas saringnya itu berhimpitan sama dinding corongnya Ibu. Soalnya nanti kalau seandainya pengaliran kan kita pengennya si zatnya itu tersaring kan. Sedangkan kalau seandainya ada jarak bisa jadi pas penuangan itu dia menetes di luar dari kertas saringnya kayak gitu. Iya. Jadi sehingga kertas saring itu mestinya yang ideal itu harusnya di mana? Berhimpitan sama Di sini. corong, dinding corong. Pas di sini gitu. Iya Ibu. Iya. Betulkah Eka? Pernah nyoba ngelipat kertas saring kemudian dipasangkan di corong ini, corong kaca? Iya Ibu. Pernah nyoba belum? Pernah Ibu. Pernah. Iya, ada persyaratannya kan di situ ya? Iya. Betulkah tepat di sini? Biasanya emang langsung nempel kan Bu, apalagi kalau udah dibasahin dia langsung nempel biar nggak ada gelembung udara di situ. Tapi kita misalnya begini, kita mau membuat nih, mau menyaring menggunakan kertas saring, kemudian sudah disiapkan corongnya ya, corong kacanya. Kemudian kita akan memasukkan di sini. Biasanya kan kita menggunting kertas saring itu sesuai dengan diameter tertentu. Diameternya itu yang sesuai pas di sini, atau lebih seperti ini, atau kurang dari sini. 3 pilihan. Yang lain selain Eka. Gina ada? Gina Mustika? Ada Ibu. Silakan Gina. Gimana menurut Gina? Menurut Gina lebih Bu. Yang ini, Lebih yang baik, tepat. Yang tapi gini. dia, tapi Gina setuju sama Eka Bu, tapi filtrate papernya dia lebih Bu. Ini lebih tinggi, jadi seperti di gambar ini gitu, Eka, Gina. Iya, iya. Gina juga sudah pernah belum melipat kertas saring, kemudian ditempelkan di corong kaca ini? Sudah pernah belum? Kalau melihat kertas saringnya sudah Ibu, tapi untuk melaksanakan praktikumnya belum. Oh, belum berarti ya. Oke. Terima kasih Gina. Nanti kita lihat dulu. Sebelum ke Gina, Farah deh. Farah, Asifah. Iya Ibu. Ya, meskipun praktikumnya belum, mudah-mudahan itu bisa. Waduh, ini pas menyiapkan kertas saring juga, ini ternyata perlu praktek ya. Farah gimana? Yang betul gimana nih? 3 pilihan. Di atas mulut dari corong kaca ini, si kertas saringnya tepat di mulut ini atau kurang dari mulut ini? Saya setuju sama Gina Bu. Apa sih lebih dari si corongnya? Lebih dari corongnya. Oke, 3 orang. Satu lagi deh. Siapa nih? Ada yang berbeda nggak? Ibu, maaf Ibu boleh konfirmasi nggak? Ya? Tadi saya pikir tuh kertas saringnya mepet ke dinding gitu pertanyaannya. Kalau seandainya penyaringannya kertasnya lebih, menurut saya salah Bu. Harusnya dia di bawah ininya, di bawah tinggi dari corongnya gitu. Oke, iya. Jadi kalau kita coba lihat di beberapa buku tentang teknik dasar laboratorium, kalian tuh sudah punya nggak itu ya penuntunnya? Nah ini adalah, meskipun di sini digambarkannya begini ya. Jadi ini ada biasanya 0,5 sampai 1 cm di bawah permukaan ini. Sehingga kalau Anda nanti praktikum, bagaimana menempelkan kertas saring, ini ukurannya harus minimal itu 0,5 cm dari permukaan ini. Ya. Setelah itu baru nanti dibasahi, tentu saja si tangan kita harus bersih ya, dibasahi lalu ditempelkan ke dinding ini sehingga tidak ada yang melewati di sini di antara corong kaca dengan kertas saringnya ya. Jadi di bawah ini yang tepatnya ya. Oke, itu kemudian juga kalau si penampungnya itu kita biasanya yang tepat itu, kalau ini sebenarnya lebih praktis kalau penampungnya itu pakai corong
pakai gelas Erlenmeyer karena tidak usah ada statip ya, statip corong. Tapi kalau ada statip corong yang lebih tepat lagi, ini adalah ditampungnya di gelas kimia. Kemudian di gelas kimia ini yang ujung yang lebih panjang ini ditempelkan di bagian dinding dalam dari gelas kimia. Itu teknik-tekniknya. Oke, ini adalah filtrasi. Kemudian yang ini kemarin itu sudah belum ya? Ini sudah sesuai dengan namanya di sini adalah dialisis. Pernah dengar dialisis? Pernah, Bu. Pernah. Oke, Linda, di mana nih pernah dengar dialisis? Buat yang pencucian darah, Bu. Oh iya, pencucian darah ya, Tapi kalau yang digambar ini belum pernah, Bu. Hemodialisis. Kalau ini contohnya adalah kalau kita memurnikan senyawa-senyawa makromolekul, misalnya protein ya, biasanya protein itu ditambahkan garam supaya terjadi denaturasi. Kemudian setelah proteinnya itu diendapkan, itu dipisahkan garamnya itu dari protein itu dengan cara dialisis seperti ini. Jadi dimasukkan di dalam wadah seperti ini, kemudian dimasukkan di dalam larutan buffer, bukan larut air ya, tapi buffer dengan pH tertentu. Diharapkan itu optimal, garam-garam itu bisa keluar dari membran semipermeabel yang membungkus dari protein ini biasanya. Ya, jadi tadinya garamnya itu konsentrasinya tinggi, lama-lama berkurang sampai semuanya itu dilepaskan. Ya, garam ini. Itu untuk yang dialisis. Ini juga hampir sama dengan prinsip pencucian darah ya, hemodialisis. Nah, kalau ini kira-kira apa nih? Dari gambar ini? Elektrolisis, Ibu. Elektrolisis. Oke, elektrolisis itu, kalau elektrolisis itu istilahnya adalah proses elektrokimia yang melibatkan energi listrik dari luar ya. Jadi ditambahkan listriknya. Tapi kalau ini ada pemisahannya, istilahnya apa? Elektro apa? Elektroforesis, Bu. Elektroforesis, kalau elektroforesis itu nanti kita akan lihat ya, akan berbeda. Kalau ini ion-ion. Ya, ada yang di beberapa textbook itu ada mengatakan elektrodeposisi. Ya, kalau di kita mah, kalau kebetulan seperti ini di penyepuhan ya. Jadi proses elektrodeposisi menggunakan energi listrik dari luar. Di sini energinya dari baterai. Kemudian di sini akan menyepuh, contohnya menyepuh kunci ini supaya ingin warnanya itu warna kuning tembaga ya, maka disepuhkan di sini dengan larutan yang mengandung kation tembaga. Ya, tentu saja di sini katodanya kita menggunakan Cu. Jadi ini adalah elektrodeposisi. Nah, ini yang khas kimianya. Kalau yang lain tadi mungkin ini agak ragu, ini kimia atau fisika gitu ya. Kemudian kalau filtrasi dan seterusnya sepertinya cenderung fisika. Tapi kalau yang ini adalah sangat khas kimia. Kemudian berikutnya kalau melihat ini kira-kira apa ini? Ada yang belum nih, Egy, Beatrice, silakan bersuara. Karena Ibu harus melatih juga Anda nanti kan ini sama-sama mendidik nih. Silakan, gantian. Kromatografi, Bu. Ya, Rani. Kromatografi apa, Ran? Kromatografi apa kalau kelihatannya itu? Halo, Rani. Pemisahan warna, Ibu. Ya, kromatografi apa? Yang Rani kenal kromatografi ada apa aja sih? Nanti kita bahasnya di yang akan datang ya, tapi mungkin udah pernah melihat, pernah membaca gitu. Yang lain silakan. Ini kromatografi apa? Kromatografi kertas. Kromatografi Kertas. Kertas. Ya, ini kan ini kita menggunakan medianya adalah kertas ya. Kromatografi kertas ini yang paling sederhana. Kemudian ini juga kromatografi yang memisahkan molekul-molekul yang besar
dari berdasarkan perbedaan ukuran molekulnya. Nah, ini yang tadi dijawab oleh Raffi nih. Ini adalah elektroforesis, ya. Kalau elektroforesis ini menggunakan voltase yang sangat tinggi untuk memisahkan molekul-molekul yang berat molekulnya besar. Kalau tadi kan Cu2+ itu kan tidak besar ya molekulnya. Tapi kalau elektroforesis ini menggunakan energi sebesar kira-kira 30.000 volt. Sehingga yang pemisahannya itu bisa untuk molekul-molekul yang berat molekulnya besar. Oke, ini juga sama. Kemudian ini kita bisa aja. Nah, kalau kita buat klasifikasi pemisahan berdasarkan sifat fisik, contohnya adalah destilasi, sublimasi, ekstraksi, kristalisasi. Ya, betul nggak ini berdasarkan sifat fisik nih? Di sininya di judulnya sifat fisik. Destilasi berdasarkan sifat fisik? Iya, Ibu. Iya, Arina, berdasarkan sifat fisik apa, Arina? Titik didih, Ibu. Berdasarkan sifat fisik dari Perbedaan titik titik didih. didihnya. Oke, tapi sebenarnya kita tidak bisa mutlak mengatakan ini adalah sifat fisik. Karena di destilasi juga kita tahu ada hubungannya titik didih itu dengan struktur atau dengan ikatan-ikatan antar molekul ya. Sebenarnya bahasannya tidak hanya fisik, tapi orang menyangka bahwa ini ada semuanya sifatnya dari sifat fisik destilasi itu karena berdasarkan perbedaan titik didih atau kalau kita baca dari beberapa sumber berdasarkan volatilitasnya atau keragaman volatilitasnya. Volatilitas sangat berhubungan dengan struktur sebenarnya. Oke, tadi sublimasi itu juga dasarnya pemisahan berdasarkan apa nih? Perbedaan kemampuan zat untuk ya berubah dari fasa padat langsung ke fasa gas atau sebaliknya ya. Dan yang ekstraksi tadi menggunakan corong pisah dasarnya perbedaan apa? Kelarutan. Ya, kelarutan biasanya kelarutan pada dua jenis pelarut yang berbeda berbeda massa jenisnya ya sehingga nanti bisa dipisahkan. Tapi kita coba lebih lanjut nanti kita lihat ekstraksi itu seperti apa. Akan lebih dalam lagi tidak hanya sekedar itu. Kemudian ada kristalisasi ini. Ada yang pernah tahu di kehidupan sehari-hari ada yang hubungannya dengan kristalisasi ini? Pembuatan garam di laut. Pembuatan garam laut, garam yang dari air laut. Iya, kristalisasikah itu? Atau kalau di kimia itu lebih cenderung rekristalisasi, mengkristalkan kembali supaya sifatnya itu menjadi lebih baik, ya. Rekristalisasi. Kalau misalnya ini kan dengan rekristalisasi gimana? Ada yang pernah tahu berdasarkan apa kalau rekristalisasi? Andrean Esa ada? Andrean? Iya, Ibu. Enggak, gimana menurut Anda? Tentang rekristalisasi atau Ibu ubah nih rekristalisasi lah pokoknya ya supaya khas kimia. Kalau rekristalisasi itu berarti pengendapan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan, Ibu. Setahu saya seperti Pengendapan. itu. Mengendap dengan mengkristal beda nggak? Beda, Ibu, mengkristal maksudnya. Mengkristal. Apa perbedaannya, Andrean? Kalau mengkristal itu seingat saya itu ada kisi kristal ada kisi kristalnya, Ibu, sedangkan kalau mengendap cuma mengendap aja ada ke kisi bawah. endapan Iya. gitu ya. Kalau mengendap nggak ada kisi endapan gitu, Andrean. Iya, Ibu. Halo, yang lain ada nggak yang ini akan menjelaskan nih supaya terbedakan nih kristal dengan mengendap? Hilda, gimana Hilda? Saya jawabnya gini Bu, yang rekristalisasi yang kristalnya dilarutkan dan pelarut nanti nanti proses kristalisasi lagi Bu.
Rekristalisasi. Ya, seperti apa Hilda rekristalisasi itu? Gak tahu Bu, contohnya apa? Contohnya aku nggak tahu. Tadi kan ada yang mengatakan garam. Apalagi nih. Kalau ciri kristal itu biasanya si padatannya itu, bulir-bulirnya itu jelas. Ya, kemudian biasanya mengkilat. Hilda, di kehidupan sehari-hari yang pernah lihat seperti itu apa? Yang mengkilap Bu. Padatannya itu mengkilat. Perhiasan Bu. Berlian. Ibu sudah duga perhiasan berlian. Wah, itu lebih berat lagi nih. Ya. Tapi itu bukan dengan kristalisasi kalau berlian mah. Itu pembentukannya dengan proses yang lebih rumit lagi. Kalau ini di kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Gula batu, Bu. Gula batu, oke, gula batu. Ya, gula batu itu gimana ya membuatnya? Nah, itu lewat kalau betul ya rekristalisasi gitu. Tapi saya pernah lucu deh, ada yang ngasih gula batu. Tapi Bu katanya ini tuh di daerah pantai utara sana itu terkenal gitu ya. Sehingga si gula batunya itu apa ya, rasanya itu dia punya dikasih rasa-rasa gitu. Jadi ini yang rasa apa sudah ada lemon, sudah apa gitu ya. Kata saya, ini cara membuatnya gimana Bu? Ini mah sehat, ada gula batu katanya. Lalu saya tanya, ini cara buatnya gimana? Ya Ibu ditambahkan aja esen tertentu katanya, esen tertentu direndam lalu apa namanya dipanaskan lagi gitu, dipanaskan lagi kemudian didiamkan gitu. Loh, kata saya ini betul nggak kristal? Kalau gitu nggak sehat ya ditambahkan aditif kan? Nah itu tuh terkenal banyak yang bahkan disangkanya gula batu yang lebih sehat, ternyata sudah ditambah esen tertentu gitu. Dan saya tidak mau minum itu, saya kasihkan lagi ke orang lain, dikasih oleh-oleh. Oke, itu ya yang kristalisasi. Jadi contohnya di kehidupan sehari-hari dekat dengan kita itu gula pasir yang misalnya ya, atau gula batu itu. Gula pasir juga meskipun kecil-kecil kan itu mengkilat juga ya. Tapi kalau mau dikristalisasi lebih lanjut, bagaimana nih tekniknya? Tadi ada kata kunci, ada dari siapa tadi? Ada inti pengkristalan. Pernah dengar? Inti kristalnya? Andrean tadi ya, kalau nggak salah ya, Andrean yang cerita ya. Andrean? Iya, Ibu. Kalau kristalisasi ada kisi kristalnya ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi kalau kristalisasi, itu si zatnya itu dia harus murni dulu. Murni, kemudian dikasih pelarut tertentu, nanti biasanya dipanaskan dulu, dipanaskan sampai jenuh, kemudian baru didiamkan. Nanti kita lihat prosesnya ya. Kemudian filtrasi tadi berdasarkan apa ya? Anden? Jadi kalau kalau yang tadi belum kejawab, kalau mengendap itu biasanya tadi misalnya contohnya ada kation, ada anion. Di mana kation dan anion itu kalau bergabung dia menghasilkan endapan. Ya, jadi ada kation, anion. Kalau kristalisasi dia harus murni dulu. Begitu ya, murni dilarutkan baru didiamkan biasanya. Gitu ya, Andrian? Baik, Bu. Oke, untuk yang filtrasi berdasarkan perbedaan apa ya? Ukuran partikel. Ukuran partikel dibandingkan dengan ukuran pori partikel, Bu. Oke, ukuran partikel dibandingkan dengan pori dari apa namanya membran atau kertas saringnya ya. Tadi dialisis itu dasarnya berdasarkan perbedaan ukuran partikel yang tadi hampir sama dengan filtrasi. Kalau ini semi permeable istilahnya. Kemudian ada kromatografi permeasi gel. Nanti kita bahas khusus di kromatografi ya. Oke, ini nah berdasarkan tipe prosesnya, mana yang termasuk prosesnya kimia, mana yang termasuk prosesnya fisika. Kira-kira kalau filtrasi lebih cenderung fisika atau kimia? Fisika. Nggak ada ya kimianya. Kalau kimia kan berarti ada perubahan ya. Kalau ini kan tetap ya zatnya ya. Kalau sentrifugasi?
Fisika juga. Fisika, sentrifugasi. Oke, cenderung fisika ya. Dialisis? Fisika juga. Kalau dialisis, Ibu agak ragu. Dialisis itu bisa fisika, bisa kimia juga ya? Nah, kenapa ada kimianya kalau di dialisis? Molekul, kita mengenal ada molekul ya, molekul-molekul yang dipisahkannya itu tadi seperti protein, misalnya yang berat molekulnya besar, kemudian dipisahkan garam-garamnya ya. Garam-garamnya itu kan ukuran-ukuran ion itu ukuran lebih kecil ya, sehingga terpisahkan. Jadi penjelasannya itu secara kimia gitu ya. Tapi orang menyangkanya dialisis itu hanya pemisahan secara fisik karena tadi melewati pori-pori dari membran semipermeabel ya. Tapi penjelasannya itu ada yang ion, ada molekul besar, itu kimia jadinya ya. Jadi kadang-kadang tidak terlalu terlalu terpisahkan fisika dan kimia. Aspek kimianya ada ternyata ya. Sudah ada kromatografi eksklusi, ini berdasarkan perbedaan berat molekul, biasanya melewati semacam gel, di mana gel itu punya permukaan dalam, bagian dalamnya itu tidak satu layer, tapi ada bagian dalamnya yang bisa menahan molekul-molekul kecil dan molekul-molekul besar yang tidak bisa masuk di dalam ukuran pori dari gel itu, dia langsung keluar, sementara yang sesuai dengan atau lebih kecil dari ukuran pori dari gel itu dia bisa masuk. Tapi ketika bisa masuk itu beda-beda, ada yang masuknya ke dalam sekali, ada yang masuknya agak-agak di permukaan, tergantung kepada besarnya partikel ya. Tapi ini umumnya biasanya di biokimia ya, kromatografi eksklusi. Oke, ini nah, ini ada klasifikasi pemisahan berdasarkan tipe fasa. Misalnya ada fasa awalnya itu gas, kemudian fasa keduanya gas, itu ada di pusitermal istilahnya. Kemudian ada fasa awalnya gas, kemudian fasa keduanya cair, itu adalah kromatografi gas cair. Nanti kita pelajari lebih lanjut di kromatografi. Kemudian fase awalnya itu gas, kemudian fase berikutnya padat, itu adalah kromatografi gas padat. Kemudian di sini kalau fase awalnya cair, kemudian fase keduanya gas, itu adalah contohnya di destilasi atau distilasi ya. Kemudian cair-cair, ada kromatografi cair-cair, ada dialisis, ada ultrafiltrasi, itu adalah kedua fasanya itu cair-cair. Sementara adalah cair dan padat banyak ya. Bisa kromatografi cair padat, bisa pengendapan, bisa elektrodeposisi yang tadi dengan prinsip elektrolisis. Ada kristalisasi, itu cair padat, kemudian ada elektroforesis. Elektroforesis itu untuk yang berat molekulnya besar. Sementara kalau ada tipe fasa antara awalnya itu padat gas atau sebaliknya gas padat, itu adalah istilahnya sublimasi. Ini pengklasifikasiannya. Nah, oke. Sebelum itu Ibu sesuai dengan RPS, hari ini kita membahas 3 jenis yang utama di pemisahan. Sebentar. Ini ya. Ini yang pertama, ini contoh dari itu kalau nggak salah kristalisasi ya. Bentar, kenapa ini nggak bisa? Halo. Bentar, besar lagi ya. Hang. Ibu open link di YouTube-nya ya. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk... Sudah keluar belum?
Greetings, fellow nerds. In an upcoming video, we're going to make glow-in-the-dark phosphorescent. Soalnya YouTube-nya kayaknya belum di-share deh, Bu. Oh, sorry. Salahnya di mana tadi? Sepertinya cuma PPT-nya aja, Bu, yang tadi di-share. Jadi nggak bisa share video juga. Oh ya. Oke. Ini Ibu share ya. Sudah keluar? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Ya. Ini adalah tentang kristalisasi. Powder from the chemicals we've been making in previous videos. However, the aluminum and strontium nitrates must be extremely pure. Impurities will interfere with the phosphorescent process. So in this video, we'll use the technique of recrystallization to purify them from 90% purity up to 99.9%. Recrystallization works because crystals tend to be purer than the solutions they come from. As long as you discard the solution before the impurities also crystallize out, you'll have pure crystals of your product. Repeating the process further increases purity. The downside is that you lose a lot of your product as well. In addition, this works best if your product is also reasonably pure. If you have more contaminants than products, the contaminants will crystallize before your product does. So first, let's start with aluminum nitrate. As you can see here, it's not perfectly white as it should be, so we'll first need a pre-filtering step. Just add enough water to completely dissolve it. As you can see, the aluminum nitrate actually has lots of brown particles in it. Simply filter them out to get a clear liquid. Now we couldn't filter these out in the previous video because when the solution was first made. Jadi ini tadi dipisahkan dulu ya dari pengotor-pengotornya. Contohnya salah satu pemisahan itu dengan filtrasi tadi yang kita diskusikan. Tadi kalau ini tadi tidak ditempelkan dulu ya si kertas saringnya itu ke corong kacanya ya. Nah ini difiltrasi dulu, kemudian ini larutan kuning ini diprediksi ini sudah terbebas dari pengotornya. Lalu berikutnya. The particles are too fine to be filtered, let alone be seen by eye. The solution must first be crystallized once to cause the particles to aggregate into something big enough that can be filtered. Here it is after filtering, nice and clear. Now dry it out and use a desiccator bag if needed. Now you have clear aluminum nitrate nonahydrate. Now we can go on to the actual recrystallization. Here I've mixed a lot of batches of aluminum nitrate nonahydrate and already filtered and dried it. Accurately weigh how much you have before starting. Here I have 50 grams of aluminum nitrate nonahydrate. Nah, ini zatnya sudah murni, sudah terpisah Now dari actually add in 20% of its mass in distilled water. Since I have 50 grams, I'm adding in 10 milliliters of distilled water. Nah, dimasukkan pelarut tertentu. It won't all dissolve, so heat it up dinyalakan until it does. It'll turn slightly yellow, but this is not a problem. Ya, meskipun ada warnanya, Okay, kelihatan once the warnanya nggak solution is completely clear, cover it up and let it slowly cool down to room temperature. seperti ini. After a few hours of cooling, you can see it has formed these very large crystals of aluminum nitrate. The impurities are now concentrated in the liquid layer. So now, pour off the liquid and break up the crystals. There they are. Now weigh them again. So the total weight now is 33 grams. We're going to recrystallize it one more time for even better purity. So once again, add in 20% distilled water. In this case, it's 6.6 milliliters. And again, heat it until it dissolves. Kita panaskan lagi. Then allow it to cool. Pour off the impurities in the liquid. Now you can dry the crystals. I recommend using the desiccator bag. Now we have 18 grams of ultra-pure aluminum nitrate nonahydrate. Although we lost 32 grams during the 2 recrystallization steps, our objective was best quality and not greatest quantity. Now we're going to purify strontium nitrate. Ya, itu intinya. Jadi, sebenarnya di dalam kristalisasi atau rekristalisasi tepatnya, kita memisahkan dulu si zat murninya dari pengotor-pengotornya.
kemudian kita tambahkan pelarut sedikit saja, lalu kita panaskan sampai istilahnya itu lewat jenuh, ya. Jadi ada yang jenuh, ada lewat jenuh. Kalau ini dalam keadaan lewat jenuh karena pada keadaan suhu tinggi. Umumnya garam-garam ataupun zat-zat itu dia pelarutannya lebih besar pada suhu tinggi, ya umumnya. Tapi kadang-kadang ada garam tertentu yang kebalikannya. Tapi itu jarang. Lalu kita ambil itu setelah lewat jenuh, lalu kita diamkan dalam suatu tempat, lalu kita dinginkan dengan tanpa ada gangguan, ya, dinginkan. Nah, itu akan terbentuk kristal-kristal yang lebih murni dan biasanya kristalnya itu lebih mengkilat dan lebih terstruktur. Nah, itu ya. Jadi kristalisasi itu syaratnya itu harus dikondisikan dalam keadaan lewat jenuh dulu, baru didinginkan ya tanpa ada gangguan. Oke, itu untuk yang video yang pertama. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kristalisasinya. Lalu misalnya tadi, contohnya kalau ingin dapat gula batu yang bongkahannya tertentu, besarannya bagaimana ya? Misalnya tadi kalau kristal tadi itu adalah kristal gula pasir gitu ya. Dan kita akan membuat gula batu. Gimana supaya bongkahannya itu lebih besar dan lebih mengkilat, lebih bagus lah ya gitu. Yang paling sederhana tadi menggunakan gula batu, menghasilkan gula batu. Ada yang bisa? Gimana caranya? Atau ada yang pernah? Nah, coba kita lihat ya di video berikutnya. Sebentar. Video yang kedua. Oke. Ya, Ibu share dulu. Oke, sudah siap? Ya. Nah, ini contoh pembentukan kristal yang sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Steps are almost the same as growing copper 2 sulfate crystal. Crystallization is a process of formation of solid crystals precipitating from a solution. In this experiment, you will need alum, which can be found in the grocery store, in the section for spices or canning, nylon thread and glass. To grow a larger crystal, you need to prepare seed crystals. Here it's how. Pour hot water into a clean jar. Add a little amount of alum and stir it well until all alum is dissolved. Add some more alum and stir it until it stops dissolving. We are going to just enough saturate the water. To do it faster, you can use a stirrer. By the way, don't add the whole amount into the jar. We are making seed crystal only. Saturated solution is made when you can see some alum at the bottom of the jar. Filter the solution in order to filter out dust, insoluble substances and excess alum. You can use filter paper and funnel. If you don't filter paper, you can use multifold towel paper. Cover the jar with a piece of paper to keep dust out. Allow the jar to sit undisturbed several hours or overnight. After a few hours, slowly pour alum solution from the first jar into a clean jar. You can see some alum crystals at the bottom of the jar. These are seed crystals that you will use to grow a big crystal. Choose the largest, best shaped crystal for your seed crystal. Oke,
Nah, ini kristal yang agak besar ini akan kita I think it is pretty gunakan good. sebagai inti kristalis. Now tie the string around the seed crystal and tie the other end to a pen, but a flat object is better. Yes, it is quite tricky to do so, but you really need to be patient. Okay, I have done. We will use it later. Now prepare another saturated alum solution, but this time, Kita buat boil the lagi water nih and yang add alum in the boiling larutan water. Let it lewat jenuhnya. dissolve. When all alum is completely dissolved, add alum again until the solution changes to pale yellow, or some alum cannot dissolve anymore. Once it's done, filter the solution using filter paper or multifold towel paper to filter out dust and undissolved alum. Nah, Put the seed sekarang crystal into sebelum the solution didiamkan, and kita place the pen celupkan over the jar kristal so yang that the tadi sudah thread agak hangs down into the besar jar. ya, untuk If menjadi the inti string is too kristal. long when you place it in the solution, just roll the pen until the string becomes shorter. Make sure the crystal don't touch at the bottom of the jar. When you are done, you can place a piece of paper over the top of the jar to keep dust from getting into the crystals. Allow several days for crystals to grow. After a few days, you can take it out of the jar and put it on the filter Ini paper kristal or labil, multifold towel paper. jadilah kristal yang The crystal is pretty large, that's good. Finally, wash the crystal with minimum amount of cold water to remove dust and impurities on the surface. Ini dicuci dari ketidakmurnian. Ya. Dry the crystal using filter paper or multifold towel paper. Okay. There we have it. Alum crystal, which is Ini aluminum contoh kristal sulfate. aluminium It sulfat. is used in water Ya, purification, aluminium which sulfat causes udah apa impurities tadi? to Kelihatan coagulate, kalau which sudah are removed as membentuk the kristalnya. particulate Kalau ini settles to the bottom of the ini container dengan or more easily filtered. To pengukuran make a difraksi larger crystal, akan you can use this kelihatan as seed struktur crystal and heat the kristalnya. solution again to allow all alum is dissolved. Repeat. Oke, ya. Baik. Ada pertanyaan tentang yang kristalisasi atau rekristalisasi? Sorry, belum kematiin. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Tadi kan pengembangan kristalnya, maksudnya biar kristalnya dari kecil jadi besar itu pakein inti kristal. Nah, itu prosesnya gimana sih, Bu? Maksudnya kok bisa gitu inti kristalnya jadi terikat gitu, Bu, sama yang di luarnya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali nih dari Eka ya. Jadi biasanya di pabrik-pabrik juga kalian misalnya kalau nanti diamanahi kerjanya itu ternyata di pabrik, mungkin kalau dulu sih lulusan-lulusan UPI juga banyak juga yang kerja di Krakatau Steel atau apa, ataupun nanti Anda S2-nya bisa juga masuk ke murni gitu ya. Nah, ini di penelitian ini contohnya di kristalisasi ada yang dikenal dengan inti kristal. Jadi inti kristal itu kalau kita belajar di di kimia apa nih kalau belajar ini teh? Ya, intinya kalau ada sesuatu yang sudah terbentuk itu akan memicu yang lain mendekati yang ada karena sifatnya sama. Jadi dia akan berkumpul ke arah situ.
ya, berusaha untuk berkumpul ke arah temannya yang sudah ada gitu, Eka. Ya, sehingga ikatan-ikatan yang terbentuk itu lama-lama ya terus apa namanya menambah bisa. Misalnya tadi aluminium sulfat ya. Karena aluminium sulfat dari kristal inti kristal itu kan sudah sama sifatnya, itu bisa terjadi ikatan-ikatan berikutnya yang kebetulan kan zatnya sama, di sekitarnya juga kan aluminium sulfat juga, hanya bedanya dalam bentuk fasa yang tadi seperti cair tapi dalam keadaan lewat jenuh, sehingga dia akan mendekati dan seterusnya. Nah, ikatan antar zat itu yang menyebabkan dia akan berkumpul membentuk satu kesatuan. Begitu Eka ya. Ya, karena kesamaan sifatnya. Oke, ada lagi? Ini ada beberapa video juga, kita sampai ya. Bentar. Nah, itu tentang kristalisasi. Nah, yang berikutnya ada distilasi. Kita kalau mendengar distilasi itu yang sering kali kita ini aplikasinya adalah di apa nih kira-kira distilasi itu? Aplikasinya? Fraksinasi minyak bumi ya biasanya. Kenapa sih fraksinasi minyak bumi itu termasuk distilasi? Nanti kita coba lihat. Tapi kita mulai dari yang paling sederhana nih. Saya coba open link-nya. Oke. Bentar. Share screen lagi. Ya. Ini tentang distilasi sederhana, yaitu pemurnian asam hidrobromik atau HBr ya. HBr. Hydrobromic acid is corrosive. Wear gloves when handling it. Greetings, fellow nerds. In this video, we'll be performing the very useful laboratory technique of fractional distillation. In previous videos, I've shown how to make various acids like nitric acid, sulfuric acid, hydrobromic acid, and so on. Now, with liquids of very different boiling points like sulfuric acid and water, you can do a simple distillation and pretty much get all the separation you need. But with mixtures of liquids like nitric acid and water with somewhat closer boiling points, simple distillation will get you a distillate that's richer in one liquid, but will still have the other liquid present. So you have to distill again, further enriching one component, but still not quite pure. So you distill again and again and again until finally you get a constant boiling mixture that doesn't change. Obviously, if you value your time, your money, and maybe your sanity if you still have it, you'll want a more straightforward way. Fractional distillation lets you essentially run a large number of simple distillations in one run and get excellent separation quickly and efficiently. All you really need in addition to equipment for a simple distillation is a fractional distillation column. There are many types, and I have here a Vigrex column. Ya, jadi awalnya kan pakai destilasi biasa, ternyata kurang berhasil di dalam proses pemisahan untuk pemurnian HBr ini. Ya, maka ditambahkan dengan ada kolom fraksinasi namanya. Ini seperti ini kolom fraksinasi, tapi nanti dihubungkan lagi juga ke kondensor atau pendingin Liebig, ya. Nih. I got this one from Alchemy Lab Supply, and I've included a link in the video description in case you want to buy your own. Be sure to match the joints to the size of your existing glassware. This particular one is a 2440 type. On the Vigrex column, you can see it has many internal fingers that protrude into the vapor stream. These are necessary to maximize the surface area and contact time between the vapors and the walls. Other popular columns include pack columns full of glass beads, or even simply using an extra uncooled condenser column repurposed as a fractionating column with diminished performance. So here is a fractionating column installed into a distillation setup. At the bottom, we have our flask containing our mixture of liquids. In this case, we're distilling dilute hydrobromic acid. The fractionating column is installed right between the flask and the still head. The rest of the apparatus is the usual distillation equipment like condensers, receivers, and thermometers. Okay, I've turned on the heating and the cooling water so we can begin distillation. Now what's happening is first liquid boils and the vapor will have a greater proportion of the more volatile component than the liquid does. This vapor moves up and condenses on the insides of the fractionating column near the bottom. The greater surface area of the Vigrex column facilitates this.
Now it's a bit cooler than before, but the continued condensation of the hot vapors delivers heat to the bottom of the column and the condensate will start vaporizing again. But this vapor will have even greater content of the more volatile component. The liquid containing a greater proportion of the less volatile component will remain liquid and drop downward back into the flask. Let me give you an example. Let's say we start with a 50-50 mixture of a highly volatile component and a less volatile component. When it boils, the vapor will consist of a 60-40 mixture in favor of the more volatile component. This condenses on the column, but as the heating continues, it will boil again, creating a 70-30 vapor that continues moving up the column. Meanwhile, the condensate, which may contain a small amount of, say, a 50-50 mixture, now drips back down. Now, as the 70-30 vapor continues, it will condense and reboil with continued heating to give an 80-20 vapor that continues going up and a 60-40 liquid that drips back down. Repeating this process, we can get essentially pure vapor of the volatile component at the top of the column if the column is long enough. Since this vapor also matches the boiling point of whatever purified components it consists of, we can monitor the progress of the distillation with a thermometer. Let me zoom into the top half where the action is, but I'll also show the flask so we can keep an eye on it. We're getting essentially distilled water as it reaches the top of the column and enters the condenser to be condensed off and collected. The thermometer is reading 99 degrees Celsius rather than 100 for two possible reasons. One, the barometric pressure today is slightly lower than standard pressure, so the water boils at a very slightly lower temperature. Two, the more likely reason, my thermometer's calibration is slightly off. I did, after all, buy on eBay for about $6. It doesn't really matter, as we're more interested in the changes in temperature rather than the absolute temperature. If the temperature is constant, it means we're distilling off one clean component or an azeotrope, which I'll explain later. If the temperature is changing, then we're transitioning between two components. Now, whenever I do a video with distillation in it and mention that it's hard to cleanly remove all the water, I inevitably get comments from people stating that all you need to do is heat up a mixture to the boiling point of water. Ya, jadi distilasi vaksinasi atau bertingkat ini ya digunakan untuk menyempurnakan proses pemisahan berdasarkan sifat volatilitasnya, di mana ini istilahnya apa ya? Pokoknya cabang-cabang di sini terjadi pemisahan uap dan cairnya itu dan bisa kembali lagi ke bawah, kemudian diuapkan lagi dan seterusnya sampai suatu saat memang betul-betul sudah menjadi uapnya secara 100%, lalu dia bisa masuk ke pendingin limbik ini dan dipisahkan dari yang partikel lain ataupun zat lainnya yang titik didihnya tidak mencapai titik didih yang diinginkan. Tentu saja yang volatilitasnya paling tinggi akan keluar lebih dulu. Nah, ini dari vaksinasi ini dihubungkan atau hampir sama dengan kalau kita masuk di vaksinasi minyak bumi. Ya, coba kita lihat di vaksinasi minyak bumi. Yang mana nih? Bukan yang ini, sorry. Oke, nanti Anda bandingkan aja ya, cari yang pemisahan berdasarkan volatilitas juga untuk minyak bumi. Kok Ibu hilang tadi udah mendownload sih. Nah, berikutnya adalah yang terakhir tentang sublimasi. Sublimasi, betul ya.
Oke. Ini tentang sublimasi, ya, sublimasi dari kampor. Coba kita perhatikan seperti apa sublimasi. Ini padatan kampor. Ini pendinginnya menggunakan pendingin udara saja, menggunakan corong kaca ya. Kampor ini mempunyai titik debur dan titik uapnya yang hampir berdekatan. Jadi ketika diberi pemanasan, dia akan langsung menguap ke atas. Ya. Dan ternyata di atasnya kita lihat itu ada padatan yang terbentuk ya, dari uap itu langsung menjadi padatannya. Kalau tadi dicontoh di gambar itu menggunakan pendinginnya itu pakai air ya, kalau ini langsung pendinginnya di udara ya, udara sekitar itu. Itu tentang sublimasi. Oke, ada yang tanyakan? Ada destilasi dan sublimasi tadi? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat dari definisi simpulannya ya. Sudah waktu 5 menit lagi. Oke, yang pertama ini yang saya dapatkan dari sumber yang ada, apa itu kristalisasi ya? Betul nggak di sini? Coba kita evaluasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan padatan, betul? Padatan tadi yang dibentuk, ya, di mana padatan itu bisa berupa atom atau molekul yang sangat terstruktur sehingga dikenal sebagai kristal. Karena terstruktur tadi menyebabkan dia itu kelihatan mengkilat, ya, permukaannya. Kemudian kualitas dari kristal yang dihasilkan dari suatu proses di dalam proses pemisahan tadi itu sangat berpengaruh dari faktor-faktor suhu, tekanan udara, dan titik cairnya, titik cair kristal itu, dan waktu penguapan cairannya. Jadi ada suhu, tekanan udara, dan lamanya proses penguapan cairan atau proses ketika didiamkan itu. Kadang-kadang berhari-hari ya untuk membentuk kristalnya. Kemudian kristal yang terjadi itu meliputi ada 2 langkah utama. Yang pertama adalah nukleasi, ya, atau pembentukan fase kristal baik dalam bentuk cairan super dingin. Kalau tadi kita contohnya itu adalah dalam bentuk pelarut lewat jenuh atau ini larutan harusnya. Larutan lewat jenuh. Kemudian baru langkah keduanya adalah penumbuhan kristal. Tadi yang kita tonton di video itu contohnya adalah larutan lewat jenuh, kemudian pertumbuhan kristalnya hanya didiamkan saja. Nah, itu jadi 2 langkah utama di dalam kristalisasi, ya, yaitu nukleasi dan proses kristalisasi atau pertumbuhan kristal.
Nah, kalau kita lihat mayoritas mineral dan molekul organik itu mengkristal dengan cara yang mudah. Dan kristal yang dihasilkannya umumnya berkualitas yang baik tanpa cacat yang terlihat atau langsung biasanya setelah didinginkan langsung kelihatan kristalnya. Tapi kalau kita membuat kristal misalnya dari partikel-partikel biokimia, itu misalnya dalam bentuk protein mau dibuat kristalnya, seringkali ini sulit untuk dilakukan, ya. Nah, kemudian juga kemudahan dari proses mengkristal dari molekul itu sangat tergantung pada intensitas gaya atom berupa gaya antarmolekul, kemudian juga gaya intramolekul di dalam biokimia. Nah, kristalisasi juga di dalamnya melibatkan teknik pemisahan kimia padat cair, di mana transfer massa dari zat terlarut dari larutan cair ke fase kristal padat murni, ya, padatan yang murni itu bisa terjadi. Jadi ini adalah kristalisasi. Sementara kalau distilasi, tadi kita sepakatnya itu berdasarkan perbedaan titik didih, betul tidak ya? Kalau kita lihat dari beberapa sumber ternyata adalah distilasi itu adalah proses pemisahan komponen atau zat dari campuran yang wujudnya cair dengan menggunakan pendidihan dan kondensasi selektif. Ini dari definisi proses ya. Jadi ada proses pendidihan, betul? Ya, kemudian ada juga proses pencairan melewati kondensor atau kondensasi selektif. Distilasi itu pada dasarnya dapat menghasilkan pemisahan yang sempurna atau hampir komponen yang terpisahnya itu hampir murni. Tentu saja ini bisa dibantu dengan yang lain. Tadi contohnya kalau dengan distilasi biasa itu ternyata sulit untuk dipisahkan, maka proses pemisahannya itu dibantu dengan fraksinasi. Atau mungkin pemisahan parsial yang meningkatkan konsentrasi komponen terpilih di dalam campuran. Ya, ini pemisahan parsial. Kemudian prinsip distilasi itu adalah mengeksploitasi perbedaan dalam volatilitas relatif dari komponen campuran. Ya, jadi kalau kita sederhananya mengatakan titik didih, ternyata kalau kita lihat dari beberapa sumber itu adalah berdasarkan volatilitas relatif dari komponen campuran yang dipisahkan. Nah, ini di aplikasi industri banyak sekali kita peroleh, contohnya seperti ini ya, misalnya di pabrik-pabrik produk fermentasi, kalau di luar itu kan misalnya pabrik alkohol gitu ya, alkohol dalam konotasi positifnya kita gunakan mungkin sebagai pelarut, bukan untuk mabuk-mabukan ya, sebagai pelarut yang baik, misalnya untuk senyawa-senyawa organik yang relatif polar. Nah, ini proses pemisahannya itu dengan teknik distilasi. Kemudian juga distilasi juga banyak digunakan untuk proses metode desalinasi, ya. Jadi contohnya kalau kita lihat di Saudi sana itu ada pabrik air yang sangat besar dengan bahan bakunya itu dari air laut. Nah, ini menggunakan proses distilasi untuk memisahkan komponen garam dengan air murninya, ya. Itu sebagai salah satu contoh dari aplikasi distilasi. Contoh yang lainnya adalah dalam industri perminyakan. Tadi ya contohnya di distilasi fraksionasi itu digunakan untuk mengubah minyak mentah atau crude oil menjadi bahan-bahan bakar, baik bahan bakar untuk pesawat terbang, bahan bakar untuk kendaraan, untuk diesel dan sebagainya. Kemudian ada juga istilahnya mungkin kalian baru dengar ya, ada distilasi kriogenik. Nah, ini lebih canggih lagi, yaitu distilasi yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen gas ya, misalnya oksigen, nitrogen dan argon. Kita tahu Allah menciptakan di udara terbuka ini kan yang paling banyak tuh gas apa? Yang paling banyak di antara ini nih. Rifki? Di udara kita, Bagas? Nitrogen, Bu. Nitrogen. Sebanyak berapa persen kira-kira? Nitrogen? 78%. Kemudian yang oksigennya itu sekitar 20 ya, 20%. Berarti sudah berapa nih? Oleh nitrogen dan oksigen juga sudah hampir 100%. Yang lainnya itu kan gas-gas kecil, misalnya gas mulia gitu ya, diantaranya argon. Nah, ini biasa digunakan juga untuk bahan bakar ya, argon.
oksigen, nitrogen. Nah, ini nitrogen kan bisa kita ini ya, kalau bisa di pom bensin ada apa untuk ngisi ban ya, itu menggunakan gasnya gas nitrogen. Nah, ini bagaimana ya memisahkannya, itu istilahnya ada distilasi kriogenik. Nah, tugas Anda untuk yang sekarang itu coba cari informasi tentang bagaimana seperti apa distilasi kriogenik ini ya. Oksigen, nitrogen, dan argon itu dipisahkan dengan cara ini. Kemudian di dalam industri kimia, ini sejumlah besar produk cair mentah, sintesis kimia disuling untuk memisahkannya atau didistilasi ya, istilahnya disuling gitu, itu distilasi. Baik dari produk lain, dari pengotornya ataupun dari bahan awal yang tidak habis bereaksi. Itu di dalam industri kimia, proses distilasi itu banyak digunakan. Nah, yang terakhir, kalau kita baca, ini sublimasi itu rumit juga ternyata ya kalau definisinya. Sublimasi itu kan kita tahu peralihan zat itu langsung dari padat menjadi gas tanpa melalui wujud cair. Ya. Dan ini punya khas dari zat-zat tertentu. Jadi kalau kita lihat ini tadi di dalam sublimasi itu kan ada pemanasan atau istilahnya proses endotermik atau penambahan panas dari lingkungan yang terjadi pada suhu dan tekanan di bawah titik triple. Nah, ini di kimia fisik sudah belajar tentang diagram fasa nggak ya? Halo? Sudah, Ibu. Sudah ya? Jadi titik triple tahu ya? Iya, Ibu. Titik kritis, titik triple. Nah, ini sublimasi itu kalau misalnya suhu dan tekanan di bawah titik triple, suatu zat dalam diagram fasenya, di mana tekanannya itu diambil tekanan yang terendah, maka zat itu potensial untuk dipisahkan dengan cara sublimasi. Halo? Oke. Proses kebalikan dari sublimasi itu disebut dengan deposisi atau desublimasi. Sebenarnya ketika kita memurnikan dengan sublimasi, secara otomatis deposisi atau desublimasi itu juga terjadi. Seperti tadi digambar ya. Jadi ketika kita merubah dari padat ke gas, kemudian pasti otomatis terpisah lagi. Itu kalau ada gas ke padat. Itu disebut dengan deposisi atau desublimasi. Nah, pada tekanan normal, ini sangat tergantung pada tekanan parsial zat yang akan dimurnikan. Kemudian juga sublimasi ini disebabkan oleh adanya endotermis, tadi proses endotermis atau penyerapan panas, yang memberikan energi yang cukup untuk beberapa molekul untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul di dalamnya ataupun gaya tarik-menarik antar molekul ya. Kemudian ada entalpi sublimasi ini dapat dihitung dengan menambahkan entalpi peleburan dan entalpi penguapan. Ini mungkin akan dihubungkan dengan termokimia ya. Tapi intinya sublimasi itu adalah proses peralihan zat langsung dari wujud padat ke gas atau sebaliknya, di mana zat yang punya sifat itu adalah yang proses endotermiknya itu terjadi pada suhu dan tekanan di bawah titik triple. Mungkin itu terkait materi di pertemuan hari ini tentang kristalisasi, distilasi, dan sublimasi. Silakan Anda cari informasi berikutnya yang lainnya terkait dengan ketiganya ini. Ya, jadi untuk tugas di pertemuan kedua ini tadi cari informasi tentang distilasi apa yang misalkan oksigen, nitrogen, dan argon? Kriogenik. Kriogenik. Cari informasi tentang distilasi kriogenik, seperti apa prosesnya. Kemudian yang kedua, cari contoh-contoh pemanfaatan dari kristalisasi, sublimasi, dan distilasi, masing-masing 5 contohnya. Oke, 2 soal itu. Nanti Ibu bukakan di spotnya dan dikumpulkan seperti minggu kemarin di hari Senin ya? Hari Senin jam 12 ya? Kemarin masih ada yang tertinggal yang belum ngumpul? Silakan japri ke Ibu ya. Kalau ada yang tertinggal nanti Ibu coba bukakan supaya nanti semua tugasnya ada di situ. Tidak cari-cari lagi. Oke, ini waktunya sudah tidak terasa, sudah lewat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, nanti Ibu share lagi juga PPT-nya
Kemudian tadi link-link tadi juga ada di PPT ya, jadi bisa dibuka lagi. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Lupa ini masuk semua kan ya? Pas ya 39 ya. Baik, Rona, tolong foto dulu, Ron. Ibu. Ya, silakan dibuka dulu kameranya, mumpung belum pada kabur.